teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya. Hari ini aku Kimi akan memandu pembelajaran IPS dengan Bu Afni. Jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sambut Bu Afni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Nur Afni Hardianti. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Afni. Ibu adalah guru di SMP Kesatuan Jakarta. Oh, halo Kimi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Ibu. Hari ini kita belajar apa ya Bu? Hari ini kita akan belajar materi kelas 9, yaitu KD 3.3 mengenai keterkaitan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan subbab yang pertama, yaitu perdagangan internasional. Wah, sepertinya menarik Bu. Betul sekali Kimi. Nah, sekarang Ibu butuh bantuan Kimi ya untuk menyebutkan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada kali ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, menjelaskan manfaat perdagangan internasional, dan menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Nah teman-teman, yuk kita simak pembelajaran dari Bu Afni. Kita akan mulai dari pengertian perdagangan internasional terlebih dahulu. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang atau jasa antara dua negara atau lebih. Nah, anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa tidak ada negara yang mampu memenuhi segala kebutuhan negaranya sendiri. Mereka pasti akan berhubungan dengan negara lain. Bahkan, negara superpower sekalipun. Contohnya Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara adidaya yang memiliki sumber daya alam yang beragam. Contohnya batu bara. Namun, untuk minyak bumi, Amerika Serikat membutuhkan negara lain untuk menyuplai ke negaranya. Maka dari itu, Amerika Serikat membutuhkan negara-negara di Timur Tengah untuk memberikan minyak buminya kepada negara Amerika Serikat. Begitupun negara kita, Indonesia. Kita pun membutuhkan bantuan negara-negara lain untuk mencukupi segala kebutuhan di negara kita. Makanya kita akan melakukan perdagangan internasional. Jika kita membahas mengenai perdagangan internasional, maka kita tidak akan jauh-jauh dari istilah ekspor dan juga impor. Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirimkan barang ke luar negeri. Negara yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Sedangkan impor adalah menerima barang dari luar negeri. Negara yang melakukan impor disebut dengan importir. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan membahas mengenai manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional antara lain, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Kemudian, mendorong kegiatan produksi. Karena setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan produksinya melihat pasar yang sangat luas. Kemudian, terjadinya persahabatan antar negara. Lalu, yang terakhir, mendorong peningkatan teknologi di setiap negara. Itulah manfaatnya anak-anak. Maka dari itu, perdagangan internasional sangat amat menguntungkan bagi kita. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam di setiap negara. Karena ada perbedaan ini, maka setiap negara berusaha untuk berinteraksi dengan negara lain demi memenuhi kebutuhan di negaranya masing-masing. Yang kedua, karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, adanya perbedaan dalam tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional itu ada banyak ya anak-anak. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah itu antara lain contohnya kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri dengan cara mengenakan tarif yang tinggi pada barang-barang yang akan masuk ke dalam suatu negara. Lalu ada juga kebijakan kuota.
yaitu pembatasan barang ekspor dan impor yang akan masuk pada suatu negara. Lalu ada juga kebijakan politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan dengan cara menjual barang lebih murah ke luar negeri dibandingkan dijual di dalam negeri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan devisa negara. Nah, kemudian faktor penghambat yang kedua, adanya konflik politik antar negara. Nah, ini juga menyebabkan sulitnya terjadi perdagangan internasional. Lalu yang ketiga adalah peperangan. Jika ada perang di suatu negara, maka akan sulit terjadinya perdagangan internasional karena negara tersebut akan tidak aman. Demikianlah pembelajaran IPS pada kesempatan kali ini. Anak-anak, pada intinya, perdagangan internasional adalah pertukaran barang atau jasa di antara dua negara atau lebih. Karena tidak ada negara yang mampu mencukupi segala kebutuhan negaranya sendiri. Maka dari itu mereka membutuhkan negara lain dan terjadilah perdagangan internasional. Anak-anak, sampai bertemu lagi di video-video ibu berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kembalikan kepada... Wah, seru sekali pembelajaran dengan Bu Agni, teman-teman. Teman-teman, sampai bertemu lagi ya di video berikutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, menggunakan masker jika keluar rumah, dan juga mengikuti protokol kesehatan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.